Yang terhormat Ibu Dr. Irmawati SPD MPD selaku koordinator transformasi pembelajaran SMP di Departemen Pendidikan Dasar. Yang saya hormati para narasumber yang telah hadir kita. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus MGMP Kabupaten Bogor dan Ketua Panitia Pelaksana kegiatan hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan bahwa Ibu peserta pelatihan pada hari ini. Tak lupa sebelum saya lanjut, permohonan maaf dari teman-teman yang hadir. Saya pun sedang ditunggu di TV lainnya. Jadi yang dulu kita harus maaf dari kepala bidang PKSM dan perlu diketahui kepada semua kepala bidang kita baru ini ya. Sekarang Bapak Haji Hendarso. Beliau tadinya wajah lama tapi stok baru. Orang baru tapi stok lama. Ya sebelum ke SMP ada di pembinaan SD dulu. Langsung ke jadi sektor wisata dan sekarang kembali ke distrik menjadi kami pembinaan SMP. Mohon maaf kalau beliau tidak bisa hadir, yang tadinya sudah terjadwalkan akan hadir karena sudah beberapa hari di dalam bantu anaknya yang akan siapkan diri untuk masuk polri. Jadi dari simbol tidak terlalu fit dan mohon maaf yang tadi kita dijadwalkan hadir tidak bisa hadir kita pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai tanpa merasa semangat, saya berpantun ya berserah ya di biar beres sebelum menerima materi, tolong disautin ya. Pantun saya koyo ditempel yang tidak itu biasa bisa lagi sakit bisa juga menyenangkan ya karena koyo itu obat anak pria yang bermain sama. Ayo bergerak dulu hebat Indonesia yang maju. Seperti kita ketahui beberapa ini berkaitan dengan pendidikan pembelajaran dari mereka, kita dituntut untuk bisa mengikuti setiap perubahan yang terjadi saat ini. Dan saya harap jangan pernah ada pemikiran sedikit pun dari Bapak Ibu bahwa ada pemikiran ganti menteri, ganti gubernur, ganti presiden, ganti menteri. Saya minta kepada Bapak sudah tidak ada pikiran seperti itu. Dan pasti apapun kebijakan yang telah dibuat pusat, saya yakin dan percaya kita mengalami kajian sangat. Kita sebagai rakyat Indonesia harus paksum dan patuh untuk mengikuti apapun itu perubahannya. Jadi saya harap sudah tidak ada lagi guyonan atau terbesit dalam pikiran ganti menteri dan gubernur. Yang sekarang harus ada dalam diri kita bagaimana caranya kita bisa mengikuti perkembangan kurikulum merdeka supaya pembelajaran tidak terhambat. Dan insya Allah di tahun 2024 atau 2025 persiapkan diri kita baik nanti diwajibkan atau tidak kurikulum merdeka kita sudah siap seperti itu. Karena dalam dunia pendidikan itu tidak akan pernah nomaden begitu aja, tapi akan terus berubah dan berubah begitu perkembangan zaman. Kita ini zaman kita pasti pembelajarannya beda dengan hidup kita di zaman sekarang. Yang kita tidak terus kita akan mengikuti perkembangan zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya harap Bapak Ibu bisa melihat kegiatan ini dengan yang bahagia tentunya yang akan dengan ikhlas supaya ilmu yang didapat bisa bermanfaat dan bisa
implementasikan baik. Jangan ada pesan nanti semua kegiatan MGMP itu sudah diambil oleh MGMP Kabupaten Jas itu. Justru kita dituntut berinovasi, kegiatan apa nih yang bisa kita laksanakan di MGMP masing-masing makro. Kan nanti akan berbeda kegiatan MGMP Kabupaten dengan kegiatan MGMP makro. Karena pasti walaupun nanti judulnya sama, interaktif, ujungnya di belakang kita sandingkan mapel gitu. Misalkan sekarang belajar interaktif dalam mereka belajar. Itu yang dirasakan MGMP Kabupaten. Itu walaupun kita bikin sama, itu yang kita tambahin mapel IPA, ya, mapel matematika. Jadi tidak ada istilah semua diambil oleh MGMP Kabupaten. Jadi kita selalu bersinergi, semangat membiasakan ilmu-ilmu yang kita dapat pada teman-teman di lapangan yang tidak bisa hadir dalam kegiatan hari ini. Harus selalu kompak, harus selalu berkonsultasi, berkomunikasi, koordinasi di saat ada persoalan. Jika ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat MGMP, baik itu MGMP Mapel atau Kabupaten, maka silakan. Karena kami hadir untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya tidak bisa mengikuti sampai akhir dan saya harus duduk ke tempat saya. Tadi pagi saya baru selesai untuk kegiatan di Kalimantan. Sungguh sini, dari sini saya untuk wilayah. Itu aja harapan saya. Mohon diikuti kegiatan apapun itu baik dan bersama. Semoga Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya di saja dan pada Allah itu dan mengawali rahmat kita dalam setiap kegiatan kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran interaktif dalam Merdeka Belajar Bogor 25 Februari 2023 di saat ini saya adakan. Ini tandanya baik bersemangat. Biasanya kan ada tekan palu, ada palu langsung. Ulangi dulu ya. Berapa kali? Tiga kali aja ya. Terima kasih sudah betul saya akan menambahkan lagi menentukan jalan-jalan ke kota Mekah. Ingin sembahyang berlama-lama. Semoga kegiatan ini membawa berkah, membawa rahmat untuk semua. Terima kasih kepada Bapak Maman Nurbaik, kepada Bapak MM atas sambutan dan kami ucapkan selamat menjalankan tugas ke tempat selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya kita akan mengadakan dialog interaktif tentang Merdeka Belajar yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Irmawati SPD selaku Subkoordinator Transformasi Pembelajaran SMP, Direktorat Guru Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selamat datang Ibu Irmawati. Halo Bu Irma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semuanya. Rahayu, rahayu. Yang kami hormati, perwakilan dari
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, yang kami hormati para peserta workshop pembelajaran interaktif Merdeka Belajar, Bapak Ibu panitia yang kami juga sangat banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya yang setia dan taat kepadanya. Bapak Ibu, sebelum kami menjelaskan terkait dengan pembelajaran interaktif dalam kurikulum Merdeka, kami sangat mengapresiasi MGMP Kabupaten Bogor yang sangat luar biasa berinisiatif melaksanakan kegiatan workshop untuk seluruh bidang studi pada jenjang pendidikan SMP. Berikan aplaus yang luar biasa kepada seluruh pengurus MGMP Kabupaten Bogor. Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan salam dari Direktur Pendidikan Dasar yang pada kesempatan ini beliau tidak sempat mengikuti secara daring kegiatan workshop ini dikarenakan ada kegiatan yang sama juga di direktorat kami sehingga kami berbagi untuk masing-masing tempat kegiatan. Jadi kami atas nama Direktur Guru Pendidikan Dasar mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak Ibu pengurus MGMP. Bapak Ibu, izinkan kami akan menyampaikan terkait dengan pembelajaran interaktif dalam Merdeka Belajar. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah terlihat paparannya? Sudah. Baik. Bapak Ibu, terkait pembelajaran interaktif dalam Merdeka Belajar, kita tidak terlepas dari Merdeka Belajar itu apa sih? Nah, sekarang mari kita sama-sama lihat bahwa Merdeka Belajar adalah melahirkan insan yang merdeka dan yang berbudaya. Ya, insan merdeka itu seperti apa? Yang pertama, yang berdikari, Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu semuanya ini sudah berdikari ya. Kemudian tidak tergantung pada orang lain. Kemudian yang ketiga, mampu menentukan masa depannya. Nah, Bapak Ibu, mampu menentukan masa depannya sendiri. Nah, seperti apa, Bapak Ibu? Mohon izin ya, Bapak Ibu, ini ada permasalahan teknis sedikit. Ya, perannya menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar melakukan izin Bapak Ibu ya, mohon izin.
Bapak Ibu mohon sebentar ya. Di sini kami ada gangguan karena lagi hujan. Mohon izin. Mohon izin, saya izin live meeting dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ini karena ada gangguan ini. Sebentar Pak. PND 1 Iya. Kami salah. Ini tertutup dengan mereka begini nih. Ini mana? Ini. Cuma begitu ya. Geser ke atas saja kalian. Oke, iya. Belum nak, Kansa. Oh sini. Ini bagaimana melihat anunya? Apa suara saya bisa saya baru? Oh di situ ya. Saya lihat ininya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Saya ulang kembali, jadi kita tidak terlepas dari Kansa, masih unmute ini nah, bagaimana ini? Cek dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena cuaca kami ada kesulitan dalam laptop kami, dalam jaringan kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya lanjutkan kembali. Jadi selanjutnya terkait dengan perlindungan anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian sosok di sini adalah Tuturi Handayani
yang mana berpandangan pada pendidikan berarti memelihara hidup tumbuh ke arah kemajuan, tak boleh melanjutkan ke arah kemarin menurut alam. Pendidikan adalah usaha kebudayaan berdasarkan peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan. Hal ini tidak terlepas dari landasan hukum atau landasan yuridis yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana guru adalah pendidik profesional, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa. Nah, selanjutnya terkait dengan landasan yuridis lainnya, yaitu terkait dengan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, bahwa guru harus menguasai 4 kompetensi utama secara komprehensif yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan Kemendikbudristek nomor 262 ya, garing M 2022 yang merupakan perubahan Permendikbud nomor 56/M 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, yang melatar belakangi kurikulum merdeka terkait dengan tantangan bagi guru, yang pertama, apa saja? Yang pertama, profil pelajar Pancasila dengan 5 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kritis, kreatif, kolaboratif, dan berkebinekaan global. Kompetensi abad 21 yang lebih memfokuskan proses pendidikan kepada kecakapan hidup dan karir, atau biasa kita dengar dengan life and career skill. Selanjutnya, kecakapan belajar dan inovasi, atau yang biasa kita dengar dengan learning skill and innovation. Dan kecakapan media dan TIK, media dan TIK skill. Selanjutnya, tantangan guru selanjutnya yaitu PISA, atau yang biasa kita dengar dengan Program for International Student Assessment, atau program penilaian siswa internasional, adalah di sebuah studi yang dilakukan untuk menghasilkan data kebijakan pendidikan dan hasil. Nah, dan yang terakhir adalah terkait generasi emas tahun 2045, bonus demografi sebagai tabungan sumber daya manusia yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi modal pembangunan. Jadi ini Bapak Ibu yang melatar belakangi tantangan, melatar belakangi kurikulum merdeka. Kemudian si pembelajaran interaktif. Nah, saya yakin Bapak Ibu peserta workshop di sini sudah paham terkait dengan pembelajaran interaktif. Nah, sedikit kami berikan garis besar terkait dengan pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif adalah pembelajaran dengan gaya pembelajaran yang menekankan pada pengalaman belajar dengan interaksi antara peserta didik dan konten yang mencangkup berbagai metode seperti simulasi, Bapak Ibu, percobaan, demonstrasi, petualangan, simulasi, dan pemecahan masalah. Bagaimana dengan Bapak Ibu peserta workshop? Apakah kita sudah melakukan ini di kelas?
Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya semua. Ya. Pada kesempatan kali ini kita hanya sedikit mereview kembali saja ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah dilakukan kebijakan oleh kementerian sekarang ini, sesungguhnya Bapak Ibu sudah melaksanakan di kelas pada saat Bapak Ibu mengajar. Apa tujuan dari pembelajaran interaktif? Nah, jadi Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu menggunakan metode pembelajaran interaktif ini, Bapak Ibu dapat meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dapat meningkatkan motivasi belajar. Dan yang ketiga, membangun nilai-nilai kepedulian. Jelas ya Bapak Ibu sekalian? Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita mengetahui apa itu pembelajaran interaktif, bagaimana bagaimana tujuan daripada pembelajaran interaktif, sekarang kita masuk pada langkah strategi dalam pembelajaran interaktif pada kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan dalam pembelajaran interaktif? Nah, yang pertama, pastikan bahwa anak didik atau murid kita memiliki pemahaman yang pertama, Bapak Ibu pastikan bahwa Bapak Ibu memiliki pemahaman ya yang baik tentang kurikulum Merdeka dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dengan pembelajaran interaktif. Bisa jelas ya Bapak Ibu ya? Saya ulang sekali lagi. Langkah strategi dalam pembelajaran interaktif. Yang pertama, Bapak Ibu pastikan bahwa Bapak Ibu memahami tentang kurikulum Merdeka dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam pembelajaran interaktif. Dan yang kedua, sifat interaktif. Bagaimana sifat interaktif itu? Bapak Ibu pastikan bahwa strategi pembelajaran interaktif Anda, Bapak Ibu, memiliki sifat interaktif seperti pengalaman berbagi. Nah, Bapak Ibu di sini semuanya sudah berbagi. Nah, selanjutnya demonstrasi dan diskusi. Sudah Bapak Ibu lakukan, saya yakin itu ya. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi. Nah, ini Bapak Ibu, pada pembelajaran interaktif, Bapak Ibu juga memastikan bahwa Bapak Ibu menggunakan teknologi modern. Jadi Bapak Ibu tidak ada lagi kami mendengar bahwa di antara Bapak Ibu guru di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor, yang wah saya sudah nggak bisa lagi nih, ya karena besok tinggal 2 tahun lagi saya pensiun. Jadi buat untuk guru-guru muda. Tidak ada seperti itu Bapak Ibu guru ya. Bahwa besok juga kita pensiun, hari ini kita masih diperbolehkan untuk mengajar, maka teruslah kita berinovasi. Minimal buat diri kita sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jadi pastikan nih bahwa Bapak Ibu menggunakan teknologi modern yang memungkinkan siswa untuk mempelajari materi secara interaktif dan menyenangkan. Nah, beberapa contoh teknologi yang Bapak Ibu gunakan adalah aplikasi pembelajaran, nah simulasi dan proyek-proyek kolaboratif. Nah, Bapak Ibu terkait dengan penggunaan teknologi ini, Bapak Ibu mungkin saya yakin ya, Bapak Ibu peserta workshop MGMP ini semuanya sudah mengunggah PMM, betul? Nah, Bapak Ibu Kementerian Pendidikan memiliki PMM, Platform Merdeka Mengajar, yang mana Bapak Ibu diminta untuk belajar mandiri. Nah, Bapak Ibu bisa melihat guru-guru berbagi yang ada di PMM. Ya, ini
Kenapa Bapak Ibu? Nah, mungkin di antara video-video pembelajaran yang sudah di-share oleh teman-teman Bapak Ibu guru yang lainnya, boleh Bapak Ibu copy, boleh Bapak Ibu ambil sebagai contoh dalam Bapak Ibu mengajar. Tapi Bapak Ibu juga harus melihat yang mana kesesuaiannya dengan materi ajar atau materi topik pembahasan yang Bapak Ibu bahas. Atau dengan mungkin di antara Bapak Ibu yang peserta workshop ada yang sudah melakukan praktik baik di TMF. Nanti kita ini ya. Kemudian selanjutnya pendekatan kolaboratif. Nah, apa itu pendekatan kolaboratif? Nah, di sini pendekatan kolaboratif adalah manfaatkan pendekatan kolaboratif seperti pembelajaran berbasis proyek dan kelompok-kelompok pembelajaran. Nah, saya yakin juga dengan Bapak Ibu di sini sudah membagi kelompok-kelompok pembelajaran kepada siswa-siswanya. Sehingga ada saya yakin ada sehingga Bapak Ibu di antara mungkin Bapak Ibu sudah melakukan pameran-pameran hasil karya siswa dalam bentuk P5, betul tidak? Nah, selanjutnya pendekatan kolaboratif ini dapat memungkinkan siswa untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dan pemahaman tentang topik yang sedang dipelajari. Ya, Bapak Ibu gimana? Sudah jelas apa yang kami sampaikan? Nah, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, ini saya yakin juga Bapak Ibu sudah semuanya melaksanakan ini. Mengapa? Nah, di sini apa pentingnya? Pastikan untuk melakukan evaluasi secara teratur untuk mengukur sejauh mana siswa telah berhasil memahami materi yang dipelajari ini, juga dapat membantu Bapak Ibu mengevaluasi ketepatan strategi. Tuh Bapak Ibu. Nah, apa sih strategi itu? Nah, Bapak Ibu, strategi pembelajaran interaktif secara konseptual adalah membentuk pembelajaran yang memfokuskan pada pengalaman belajar yang aktif dari siswa. Nah, strategi ini menggunakan berbagai alat dan teknologi untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa, serta untuk meningkatkan aktivitas berpikir. Selanjutnya, metode pembelajaran ini sering menggabungkan banyak interaksi antara siswa dan guru, seperti praktik, diskusi kelompok, dan berbagi aktivitas berbasis komputer. Strategi pembelajaran interaktif juga dapat mencangkup komponen seperti game, simulasi penilaian, dan proyek. Ini berfokus pada menyediakan pengalaman belajar yang kaya dan berdasarkan penemuan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini, Bapak Ibu. Nanti akan diperjelas oleh narasumber-narasumber yang telah diundang oleh Bapak Ibu Panitia MGMP atau Bapak Ibu Panitia Workshop pembelajaran interaktif dalam Merdeka Belajar. Nah, saya tutup dengan satu buah pantun, karena dari dinas memberikan pantun, maka kami juga dari Kementerian Pendidikan, dari Direktorat Guru Pendidikan Dasar akan memberikan pantun kepada Bapak Ibu semuanya. Paling enak makan kupat tahu, minumnya pakai es selasi. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami haturkan terima kasih. Selamat mengikuti workshop kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Irmawati SPD MPD selaku Subkoordinator Transformasi Pembelajaran SMP, Direktorat Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas pemaparan materi yang luar biasa. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan untuk bertanya.
seputar pembelajaran interaktif dalam Merdeka Belajar. Dan tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dini Rohidi SPD MPD selaku pemateri kita pada hari ini yang akan menyampaikan tentang pembelajaran interaktif dalam Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya? Bapak Ibu bisa mengatakannya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bapak. Kayaknya harus agak ke depan Pak. Ada yang mau bertanya ini Ibu? Selamat pagi, Bu Irma. Selamat pagi. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Rudi dari MBMP Bahasa Indonesia Kabupaten Bogor. Ketika kita berdiskusi dengan teman-teman di forum MBMP, banyak sekali mereka mengeluhkan terkait dengan fasilitas yang berada di sekolah masing-masing. Benar, kita ingin menampilkan sesuatu yang interaktif dengan teknologi, terus didampingi dengan kemampuan oleh guru-guru yang luar biasa. Tapi kadang-kala terbentur dengan fasilitas sekolah. Nah, mungkin ada solusi dari Ibu terkait dengan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan teman-teman banyak yang bertanya. Terima kasih Bu Irma. Ya. Terima kasih Pak Rudi ya. Mohon izin moderator bisa saya langsung tanggapi. Silakan Ibu. Supaya saya tidak lupa ya Bapak Ibu. Oke, fasilitas terkait dengan interaktif teknologi ya Bapak Ibu, betul? Nah, kami dari guru berusaha akan melakukan interaktif dengan menggunakan teknologi, namun karena keterbatasan sarana, maka hal ini kami mendapatkan kesulitan. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus dan saya sering sekali menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah peserta MGMP ini adalah dari sekolah penggerak? Sebagian ada yang dari sekolah penggerak, yang sebagian belum. Baik. Oke. Pak Rudi sendiri dari sekolah penggerak atau dari guru penggerak? Pak Rudi guru penggerak. Dari guru penggerak, alhamdulillah. Berarti Pak Rudi adalah salah satu guru yang inovasi, yang ya. Saya yakin Pak Rudi sudah melewati angkatan tahun berapa? Angkatan keberapa Pak Rudi di guru penggerak? Angkatan pertama Pak Rudi sebagai guru penggerak. Saya sangat berikan aplaus kepada Pak Rudi dari angkatan pertama itu angkatan pertama yang saya sendiri terlibat dalam angkatan pertama untuk guru penggerak. Angkatan pertama, angkatan kedua sampai dengan angkatan 5 itu angkatan yang, mohon maaf, bukan menyepelekan angkatan-angkatan selanjutnya ya, karena di angkatan pertama itu ada yang namanya tes skolatik, pada saat itu angkatan pertama menurut kami itu tingkat kesukarannya lebih tinggi pada saat itu. Betul Pak Rudi? Kemudian sistem pembelajarannya juga 9 bulan. Namun tidak menyelesaikan dengan 3 modul. Betul Pak Rudi? Nah, di dalam modul-modul tersebut ada salah satunya modul pemimpin pembelajaran. Betul Pak Rudi? Nah, Pak Rudi sebagai pemimpin pembelajaran, bagaimana mencari suatu ide, bagaimana berinovasi terkait dengan
interaktif teknologi yang terbatas di sekolahnya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kami berikan kalau dia sekolahnya ya, sudah masuk kategori sekolah penggerak, berarti sekolah tersebut diberikan yang namanya BOS kinerja. Kemudian sistem pembelajaran adalah menggunakan platform Merdeka dengan digitalisasi. Betul ya Bapak Ibu ya, yang dari sekolah penggerak. Nah, bagaimana dengan yang sekolah belum sekolah penggerak? Nah, Bapak Ibu, mengapa adanya komunitas belajar? Nah, di komunitas belajar inilah Bapak Ibu diminta untuk berbagi. Ya, Bapak Ibu diminta untuk berbagi pengalaman, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Bagaimana cara yang kami di sekolah yang benar-benar sangat minim dengan teknologi dalam hal ini yang termodern, apalagi yang kami sampaikan tadi menggunakan teknologi modern. Saya yakin di Indonesia ini tidak ada lagi guru yang tidak menggunakan gadget atau handphone, dan saya yakin Bapak Ibu juga semua memiliki handphone yang terbaik. Nanti dan kedua, silakan Bapak Ibu, karena dengan Merdeka Belajar, silakan Bapak Ibu mandiri untuk berpikir how to strategi yang akan digunakan ya apabila media teknologi yang minim. Ya, apakah dibuat per kelompok siswa? Ya, kita hitung karena tidak semua siswa memiliki gadget, bisa Bapak Ibu melakukan pembagian kelompok kepada siswa-siswa mana mungkin di dalam satu kelompok hanya ada satu siswa yang memiliki gadget, tidak ada Bapak Ibu bisa men-share di grup orang tua, mungkin bisa meminjam. Nah, ini banyak metode yang dapat kita gunakan dalam mempermudah kita dalam pembelajaran. Atau bisa juga Bapak Ibu melakukan mendownload dan membantu siswa mendownload, ini bisa juga Bapak Ibu. Banyak menurut saya tidak perlu menjelaskan secara mendetail lagi terkait bagaimana solusi-solusi yang akan diambil pada saat interaktif teknologi, penggunaan interaktif teknologi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya lagi selain Bapak Budi tadi. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang bertanya dengan tangannya. Silakan Bapak. Tidak lupa kami mohon kiranya dapat berkenan untuk menyebutkan nama asal instansinya. Mohon izin Bu, beliau Pariwisata Indonesia. Pantun yang sudah disampaikan luar biasa. Mohon izin, saya Budi Sangkoso, ini ada nomor 3 Budi Sangkoso. Juga yang bahasa Inggris, saya dari MGM dari sampai negeri 18 tanggal. Mohon izin, yang saya ingin tanyakan adalah tentang kurikulum Merdeka. Di Play Store kita sudah install latihan kurikulum Merdeka, dan juga di situ guru diberikan kesempatan untuk mengupload hasil praktik daring. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa yang menjadi indikator tercapainya pembelajaran yang kita sampaikan kepada siswa? Apakah dari komentar atau dari masukan-masukan dari video praktik dan video positif yang kita upload di PNM itu? Apakah dari siswanya atau dari kolom komentarnya dari video yang kita praktik baik-baik sampaikan atau upload? Mohon kiranya itu bisa memberikan. Terima kasih. Baik, mohon izin moderator, saya bisa ini dulu ya,
minta diulang lagi terkait apa yang menjadi indikator apa Pak tadi? Indikator ketika men-share praktik baik di platform ketika mengajar. Apakah dari banyaknya komentar atau dari apa? Baik. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang sangat bagus terkait dengan PMM, penggunaan PMM ya Pak. Bapak Ibu, sedikit saya bercerita. Mungkin di antara Bapak Ibu ada guru informatika di sini? Ada Bu, ini dari pengurus MDMP berbagai mata pelajaran yang ada di sini. Oke, saya boleh bertanya sebentar kepada guru informatika? Boleh, ada Bapak Ibu Ya. yang dari informatika, kebetulan itu saya. Yang guru informatika, apakah bulan bulan November kemarin mengikuti BIMTEK yang kami laksanakan? Ada yang Bapak Ibu dari TK lain yang ikut BIMTEK? Nggak ada Bu yang hadir hari ini, tidak. Oh, enggak. Tapi di antara Bapak Ibu ada yang, ya, ada enggak yang dari informatika yang mengikuti BIMTEK? Enggak ada ya? Belum ada. Bukan belum, ya. Sini saya sampaikan ya. Jadi Bapak Ibu, apa sih indikator pada yang digunakan oleh PMM ketika guru mengupload videonya, ya? Yang pertama, kesesuaian antara materi bidang studi yang diampu dengan materi ajar. Kemudian Bapak Ibu, jadi video-video yang Bapak Ibu upload itu akan dilakukan kurasi, jadi tidak langsung bisa dikonsumsi ya oleh seluruh guru yang ada di Indonesia, tapi bahwa video tersebut dilakukan kurasi oleh tim PMM yang ada di Kemendikbudristek. Apa saja yang akan dikurasi, karena kemarin kami melihat ada beberapa video yang dikirim. Yang pertama membingungkan si penonton ketika melihat video tersebut, gitu ya. Kenapa? Yang pertama, ketidaksesuaian dengan materi ajar atau bidang studi ajar. Bidang studi ajar dengan topik ajar yang akan disampaikan itu tidak sesuai. Kemudian cara memvideokan, merekam itu masih belum jelas. Terjadi goyang pada video, ini juga mempengaruhi untuk menerima video-video yang Bapak Ibu telah upload pada PMM. Nah, ini indikator-indikatornya yang sehingga Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu yang sudah mengupload video-video praktik baik pada PMM, tidak dapat terakomodasi semuanya pada PMM. Itu dikarenakan penilaian dari kurator, videonya belum memenuhi kriteria-kriteria karena terjadi goyang pada pengambilan video. Itu salah satu indikatornya. Kemudian yang kedua, ketidaksesuaian antara topik dengan video yang disampaikan. Nah, kemudian yang ketiga ada yang cuman menceritakan pengalaman hidup dia, pengalamannya gitu loh. Itu yang saya sempat melihat beberapa video-video tersebut. Dan tidak ada unsur nilai yang ada di dalam video itu. Itu yang membuat kadang video yang sudah diupload ini tidak masuk dalam PMM. Seperti itu. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Ada yang bertanya satu sesi dialog pada
Lalu kan kiranya ibu mau memberikan kesempatan kepada ibu bisa. Selamat pagi Ibu Irma. Nama saya Erinati Purbalingga. Mohon suaranya. Yang ingin saya tanyakan adalah mau menyampaikan kendala. Betul sekali tadi yang disampaikan juga oleh Pak Rudi bahwa kendala itu selain sarana. Saya merasakan kendalanya ada di SDM-nya. Iya, bisa jadi ibunya dan bisa jadi pula ke siswanya. Kan saya juga tidak tahu karena saya merasakan di tempat saya sendiri, mungkin di sekolah lain tidak ya, apalagi mungkin yang di daerah kota, karena daerah saya daerah Kubutan, adanya di Kecamatan Medan. Nah, jadi saya merasakan ini, ingin melaksanakan pembelajaran interaktif dengan siswa. Kan kita rencananya sudah Desember, tetapi untuk berinteraksi, bertanya sedikit saja, kadang kendalanya mereka tidak tahu sama sekali. Saya kebetulan belajar kelas video karena rencana kelas video itu betul merdeka. Biasanya saya harus kelas 9 yang persiapan ujian, tapi karena persiapan berkuliah merdeka saya dipanggil kelas video. Nah, untuk merangsang anak-anak saya untuk berinteraksi dengan kita, itu kami keterbatasan dan kan bagaimana pembelajaran lain pembawaan kreatif, kemudian yang terutama adalah belum bisa memecah masalah yang seperti itu. Nah, itu kendala yang saya rasakan. Begitu, terima kasih banyak. Terima kasih, Ibu. Ya, bagaimana Ibu Irmawati atas pertanyaan kami? Mohon izin Ibu moderator bisa diulang kembali poin pertanyaannya. Kalau di sini saya tanggapi, mohon maaf kurang terdengar jelas dari saya. Yang saya tanggapi bagaimana pembelajaran interaktif dapat terjadi apa dengan sarana prasarana yang tidak mencukupi di sekolah. Kan seperti itu? Seperti itu Ibu. Dan juga siswanya mungkin di sini kurang aktif ya. Bagaimana juga untuk melaksanakan pembelajaran interaktif di tengah terbatasnya sarana prasarana dan juga dengan siswanya yang kurang aktif ketika bertanya. Baik. Terima kasih. Kembali lagi terkait dengan sarana prasarana. Bapak Ibu, terkait dengan mohon izin sekolah Ibu yang bertanya tadi apa sudah masuk kategori sekolah penggerak? Belum. Ya. Memang ya, mohon maaf Bapak Ibu di Kabupaten ini Kabupaten Bogor ya. Masih ada beberapa daerah yang memang secara aturan oleh Kementerian Desa Tertinggal ternyata daerah tersebut kabupaten tempat desa atau desa tersebut tidak masuk kategori desa tertinggal. Namun pada realitanya ternyata daerah tersebut adalah daerah tertinggal. Nah, kemudian yang terkait dengan sarana bagaimana sih strategi yang kita gunakan dalam pembelajaran interaktif? Sarana aja kita tidak punya, ya. Ya, ini memang menjadi PR besar bagi pemerintah. Namun Bapak Ibu tidak terlepas juga dari peran aktif pemerintah daerah dalam hal ini. Saya tadi berharap bahwa Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor itu dapat hadir dalam MGMP ini. Namun yang hadir adalah Bapak subkoordinatornya. Dan saya juga berharap bahwa subkoordinator Dinas Pendidikan itu menunggu pada saat pelaksanaan
atau minimal sesi awal lah pelaksanaan ini menunggu dalam dialog atau tanya jawab kita. Mengapa? Karena di dalam tanya jawab itu banyak hal-hal yang banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah yang akan disampaikan oleh guru. Makanya saya bilang saya sangat berterima kasih kepada MGMP Kabupaten Bogor. Semoga kabupaten-kabupaten yang lainnya dapat mencontoh MGMP Kabupaten Bogor ini dan ikut seperti ini komunitas-komunitas belajarnya yang di luar sana. Dan harapannya Dinas Pendidikan juga ikut serta. Kenapa? Karena bahwa tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya berada di pusat, tetapi lebih besarnya adanya di pemerintah daerah. Nah, kami dari pemerintah pusat berbagai macam upaya yang kami lakukan. Yang pertama terkait dengan pengadaan WiFi yang ada di kabupaten kota masing-masing dan bahkan sampai ke sekolah-sekolah. Benar Bapak Ibu, apa di antara Bapak Ibu ada yang sekolahnya yang belum ada WiFi-nya? Sekolahnya yang dijual sekolahnya. Nah, Bapak Ibu dari mana Kementerian Pendidikan mendapatkan data untuk pada saat itu di pemasang? Jadi pernah ya dari Kementerian Pendidikan itu bekerja sama dengan Keminfo untuk memberikan WiFi kepada sekolah-sekolah yang belum memiliki WiFi. Itu. Namun tahun berganti ternyata tidak semua sekolah yang mendapatkan hal itu. Kenapa? Hal ini dikarenakan juga dari data yang diberikan. Nah, ini yang sering kami sampaikan bahwa tolong data dari dinas, ya, dari operator sekolah menyampaikan ke Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan menyampaikan ke Kementerian Pendidikan sehingga bisa direalisasikan apa kekurangannya gitu. Kemudian yang kedua ini. Jadi kalau ada dari Dinas Pendidikan, kita sama-sama mencarikan solusi terkait dengan sekolah-sekolah yang belum memenuhi sarana prasarananya, sedangkan sekolah tersebut sudah dituntut untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, sekarang saya bertanya kembali, apakah Ibu penanya di sekolahnya sudah IKM? Belum. IKM sudah, kalau sekolah belum. Kami sudah IKM. Dan sudah ada beberapa. Sekolahnya sudah IKM ya? Iya, sudah. Iya, IKM jalur mandiri. Mandiri berubah. Nah ini Bapak Ibu. Namun kalau yang untuk sekolah-sekolah yang sudah sekolah penggerak berarti itu sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, terkait bagaimana dengan sekolah yang jalur mandiri berubah, mandiri berbagi, ya, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana? Nah, ini harapan kami ada kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Pendidikan. Nah, kebetulan kalau kami, ya, saya dari Direktorat Guru Pendidikan Dasar yang sasaran kami adalah peningkatan sumber daya guru untuk SDM guru, untuk pengembangan karir guru, untuk penilaian karir atau PAK ya, PAK guru, peningkatan sumber daya guru, perlindungan guru, dan di kementerian itu ada yang namanya Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, ya, Direktorat Jenderal yang mengatur siapa? Yang mengatur dari gurunya, kurikulumnya, yang mengatur terkait dengan sarana prasarananya. Nah, ini nanti pertanyaannya Bu Nani akan menjadi note bagi kami
Karena kalau untuk solusi yang kami berikan, misalnya saya menyampaikan, oh solusinya Bapak Ibu belajar ke sekolah sebelah atau datangin sekolah sebelah. Nah, itu tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan dari Ibu penanya akan menjadi note bagi kami untuk berdiskusi lebih lanjut dengan pemerintah daerah untuk Kabupaten Bogor dan Direktorat Jenderal terkait dengan sarana prasarana. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baik Bapak Ibu, kiranya untuk sesi tanya jawab sampai di sini karena kita harus melanjutkan kegiatan kita lagi yaitu dengan Bapak PPD. Mungkin ada sedikit closing statement dari Ibu Dr. Imawati SPD dan satu lagi mungkin sekedar konfirmasi bahwasannya tadi Bapak Subkoordinator PPSLP kami tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai karena beliau harus membuka acara kegiatan PGRI di Tenjulaya. Demikian Ibu. Mungkin ada closing statement dari Ibu Dr. Imawati SPD, kami persilakan. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi, atas kerjasama Bapak Ibu semua yang sudah aktif mengikuti kegiatan workshop ini. Satu dari kami bahwa terus tingkatkan kolaborasi, baik itu kolaborasi antar guru internal sekolah, koordinasi antar mata pelajaran, dan kolaborasi antar MGMP mata pelajaran lainnya. Terus tingkatkan dan dikembangkan dan terus melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Tetap semangat dan tetap berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kekeliruan kami yang tidak menyenangkan bagi Bapak Ibu semuanya, baik itu dalam presentasi kami, dalam menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya, kami mohon dimaafkan dan harap ditinggalkan di lokasi di mana Bapak Ibu mendengarkan apa yang telah kami sampaikan. Jika hal ini tidak baik, maka tolong dibuang jauh-jauh. Jika hal ini baik, maka harap Bapak Ibu kembangkan dan mohon di-share ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kita berikan aplaus lagi untuk Ibu Dr. Imawati SPD. Baik, kepada Ibu Dr. Imawati SPD, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya secara virtual dalam kegiatan kami. Kami ucapkan sebesar-besarnya juga atas pemaparan. Salam sukses selalu, salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live ya Bapak Ibu. Beliau akan membawakan materi seputar pembelajaran interaktif dalam Merdeka Belajar. Sebelumnya, izinkan saya membacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Bapak Denny Rohedi SPD MPD, beliau lahir di Ciamis 20 Juli 1984. Adapun instansi beliau adalah SMA 1 Negeri Taman Sari. Pengalaman organisasi beliau pengurus BEM KMF MIPA UPI Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2004 sampai 2006. Anggota KOMA Komisariat UPI tahun 2004 sampai 2006. Pengurus DKR Pramuka Taman Sari tahun 2018 sampai 2019. Sekretaris MGP Fisika Kabupaten Bogor dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Pengurus IGI
Kabupaten Bogor dari tahun 2020 sampai 2025. Adapun jabatan beliau adalah pembina kesiswaan dari tahun 2013 sampai 2019. Kemudian Kepala UT Pokja Ciamis tahun 2019 sampai dengan 2020. Duta Rumah Belajar Jawa Barat 2019 tahun 2019. Kemudian pengajar praktik guru penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian khusus Super Trainer Google Certified Trainer Kapten Belajar ID Provinsi Jawa Barat. Luar biasa jabatan beliau ya Bapak Ibu ya. Kita berikan aplaus untuk beliau. Kemudian tanda jasa dan penghargaan yang telah beliau raih diantaranya yaitu juara 2 Olimpiade Sains Nasional Guru Fisika tahun 2014, juara 2 Olimpiade Sains Nasional Guru Fisika tahun 2015, juara 2 Lomba Penulisan PTK tingkat PGRI Kabupaten Bogor tahun 2015. Luar biasa sekali Pak Denny. Kiranya Pak Denny pada hari ini berkenan untuk men-share sebagian ilmunya kepada kami seputar pembelajaran interaktif dalam Merdeka Belajar. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada Pak Denny Rohingya SPD. Baiklah Bapak Ibu, demikian dari saya. Kita lanjut ke acara inti kita bersama Bapak Denny Rohingya SPD MPD. Kepada beliau saya persilakan dengan hormat. Ada yang wireless? Pendek sekali.